Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu pecinta pendidikan dimanapun berada, izinkan saya, Dr. Tony Toharudin MSc, Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, periode 2018-2022, menyampaikan kebijakan akreditasi BAN SM tahun 2020. Sejak pertengahan tahun 2018, BAN SM telah menginisiasi reformasi sistem akreditasi. Reformasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak di dalam rangka mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pentingnya arah baru akreditasi dalam memotret satuan pendidikan sesuai dengan substansi mutu yang sebenarnya. Reformasi yang pertama dilakukan terhadap instrumen akreditasi. Harus kita akui bahwa instrumen akreditasi yang lama memang ada banyak kelemahan karena lebih menekankan pada aspek administratif, sehingga gambaran bagaimana kinerja sekolah madrasah yang mencerminkan kondisi mutu tidak terpotret dengan baik. Berangkat dari kondisi tersebut, BAN SM pada tahun 2018 kemudian menetapkan kebijakan untuk mengembangkan instrumen baru yang kita kenal dengan istilah Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 dengan label IASP 2020. Dalam perjalanan berikutnya, BAN SM mengembangkan IASP 2020 yang menitik beratkan penilaian pada 4 komponen, yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah madrasah. IASP 2020 ini mengubah fokus penilaian satuan pendidikan dari penilaian kinerja administrasi compliant menuju penilaian berbasis kinerja performance. Pengembangan IASP 2020 memakan waktu selama 2 tahun, telah dilakukan mengacu pada banyak hasil penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional terkait dengan sekolah efektif, akreditasi, dan riset-riset terkait penjaminan mutu pendidikan. Dalam penyusunannya, IASP 2020 juga dirancang dengan melibatkan banyak para ahli dari berbagai latar belakang, termasuk dari luar negeri, praktisi pendidikan, BAN SM provinsi, dan asesor yang selama ini concern dengan program akreditasi sekolah madrasah. IASP 2020 juga telah diuji coba selama 2 kali. Uji coba pada tahun 2019 dilaksanakan di 4 provinsi dan pada tahun 2020 di 34 provinsi. Syukur alhamdulillah setelah perjalanan panjang yang begitu melelahkan dan tidak jarang terjadi perdebatan yang cukup alot dalam setiap pembahasan. IASP 2020 saat ini telah mendapatkan pengesahan dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepmen nomor 1005-P-2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Dengan terbitnya Kepmen tersebut, pelaksanaan akreditasi sekolah madrasah secara legal sudah bisa dilaksanakan. Adapun BAN SM menetapkan kebijakan bahwa pelaksanaan akreditasi pada tahun 2020 hanya untuk 5.000 sasaran sekolah madrasah sebagai program pilot project. Kebijakan yang kedua tentang rekrutmen asesor melalui uji kompetensi. Reformasi yang kedua ini telah dilakukan terhadap sistem rekrutmen asesor akreditasi sekolah madrasah. Asesor merupakan ujung tombak pelaksanaan akreditasi. Mutu satuan pendidikan yang sebenarnya akan sangat tergantung pada penilaian asesor di lapangan.
Ban SM merasa berkepentingan bahwa kesuksesan akreditasi akan sangat dipengaruhi oleh peran asesor yang mampu menjaga integritas dan profesionalismenya dalam mengemban tugas. Instrumen yang begitu canggih tidak akan memiliki makna apapun ketika asesor tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, pada tahun 2020, Ban SM telah melakukan rekrutmen asesor secara ketat dengan penerapan uji kompetensi. Uji kompetensi asesor yang menguji aspek kognitif dan non-kognitif asesor telah dilaksanakan terhadap 9.966 asesor dengan hasil akhir hanya 3.839 yang dinyatakan lulus. Yang lulus tersebut yang kemudian berhak mengikuti pelatihan asesor sebelum mereka pada akhirnya dapat ditugaskan melakukan visitasi ke sekolah madrasah. Dengan seleksi yang ketat, Ban SM menaruh harapan besar wajah akreditasi di masa depan akan lebih cerah sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Kebijakan berikutnya adalah pengembangan dashboard monitoring system. Reformasi sistem akreditasi ini adalah Ban SM sedang melakukan pengembangan dashboard monitoring. Proses monitoring dilakukan dengan mekanisme otomasi dan tidak melibatkan asesor untuk mencegah konflik kepentingan. Dashboard akan secara otomatis memunculkan sekolah madrasah dengan indikasi peningkatan, penurunan, atau terhadap kualitas berdasarkan indikator kinerja, scorecard yang dilaporkan setiap tahun. Status akreditasi berlaku selama 5 tahun, dan apabila pelaporan tahunan yang dilakukan oleh sekolah madrasah menunjukkan bahwa kinerjanya tetap, maka status akreditasinya akan diperpanjang secara otomatis. Sekolah yang telah terakreditasi dapat diakreditasi kembali atas dasar 3 sebab berikut ini. Pertama, permintaan sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, laporan masyarakat yang terverifikasi adanya penurunan kinerja sekolah. Dan yang ketiga adalah warning dari sistem dashboard telah terjadi penurunan kinerja sekolah. Sekolah yang meyakini sekolahnya membaik dan ingin status akreditasinya lebih tinggi dapat mengajukan permohonan akreditasi ulang setidaknya 2 tahun setelah akreditasi yang terakhir. Dan data kinerja yang dilaporkan secara konsisten menunjukkan perbaikan kinerja. Adapun data informasi dalam sistem monitoring bersumber dari data sekunder, Dapodik, EMIS, raport mutu yang diperoleh dari asesmen nasional yang terdiri dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan kerja yang nantinya diolah sedemikian rupa sehingga dari dashboard memunculkan informasi yang sangat penting. Yang terakhir, kebijakan tentang reorientasi peran dan fungsi Ban SM. Reformasi ini adalah reorientasi peran dan fungsi Ban SM ke depan. Ban SM akan konsen pada peran dan fungsi pada upaya membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders untuk percepatan tindak lanjut hasil akreditasi. Harus kita akui bahwa selama ini peran tindak lanjut akreditasi belum mendapatkan tempat yang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga berkesinambungan mutu satuan pendidikan, Ban SM akan fokus pada kajian yang bersifat akademis dan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk proaktif dalam menindaklanjuti hasil akreditasi. Demikianlah uraian mengenai 4 isu penting sebagai prioritas kebijakan Ban SM saat ini. Semoga kebijakan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat membawa manfaat bagi pembangunan dunia pendidikan di Indonesia. Salam akreditasi bermutu,
pendidikan bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.